Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Jangan lupa masih ngopi lagi. Tetap berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, pencerahan tentang laku spiritual, agar kita mempunyai pedoman dalam menjalankan perjalanan hidup kita, sehingga menemui apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita saat ini. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah bantu share, like, komennya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemuliaan, dan kemakmuran hidup di alam semesta ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang makrifat. Banyak orang yang mencari-cari tentang ilmu makrifat, di mana makrifat ini diyakini adalah kedekatan seseorang dengan Sang Pencipta. Bahkan banyak di luaran yang mengaku sebagai orang makrifat. Nah, di sini yang saya ingin berbagi kepada teman-teman yaitu ciri dan tanda orang-orang yang sudah benar-benar mencapai puncak makrifat. Ciri dan tanda orang yang benar-benar sudah mencapai puncak makrifat. Mungkin nanti panjenengan temui dalam perjalanan hidup panjenengan, yang ngaku atau tidak, agar kita bisa menilai seseorang dengan siapa kita menghadapi lawan bicara kita. Tanda dan ciri orang yang sudah bermakrifat. Yang pertama, orang ini akan sering banyak diam, pura-pura bodoh, pura-pura bodoh. Karena apa? Karena orang ini sudah merasa tidak ada yang perlu diperdebatkan, sudah mengenal kebenaran sejati di saat dirinya dekat dengan Gusti. Jadi tidak ada yang perlu dipamerkan, tidak ada yang perlu dikoar-koarkan. Nah, orang-orang seperti itu lebih banyak memilih untuk diam. Tetapi dalam diam dia, sebenarnya dia itu belajar dari panjenengan. Dalam diamnya, sebenarnya dia itu menilai panjenengan. Dan dalam diamnya, sebenarnya dia itu masuk mengkaji diri panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah benar-benar bermakrifat itu sudah tidak terbatas oleh golongan, tidak tertarik membahas soal keyakinan ataupun golongan ataupun agama, sudah tidak tertarik. Karena apa ya? Bagi dia, orang yang manunggal
itu tidak ada batasan. Namanya juga makrifat, dekat dengan Tuhan, dekat dengan dirinya, dekat dengan jati dirinya. Dia tidak akan pernah membatasi satu dengan yang lain. Entah itu golongan, entah itu keyakinan, entah itu adat, entah itu suku, entah itu bahasa, entah itu bangsa. Tidak ada. Semua sama. Semua sama bagi orang makrifat itu. Karena yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Disitulah dia menganggap sama satu dengan yang lain. Bahkan hewan saja tidak berani menghina. Mau mencabut rumput saja berpikir 10 kali apabila tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya dia cabut untuk makan kambing, untuk makan kerbau. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Manunggal itu namanya. Manunggal. Dan yang ketiga, orang-orang yang sudah mencapai puncak makrifatnya, dia itu sudah tidak pernah khawatir akan hidupnya, akan masalahnya, akan cobaannya, tidak kaget dengan bahagia dan sengsara itu, tidak kaget, tidak mengeluh. Makanya selalu tenang, selalu slow, seperti orang yang tidak pernah ada masalah dalam hidup. Ya memang hidup itu tidak bermasalah. Yang menjadi masalah itu ya gaya hidupnya, bukan hidupnya. Hidup itu tidak ada masalah. Tetapi yang memunculkan masalah itu adalah gaya hidup kita ini. Gaya hidup kita ini penuh permasalahan. Masalah yang tidak ada aja kita ciptakan sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang sudah bermakrifat ini dia sudah memiliki keyakinan atau kewaspadaan hidup yang luar biasa. Sudah memiliki tiang dalam dirinya. Sehingga untuk mempengaruhi orang-orang seperti ini itu sangat susah. Bahkan di saat kita datang, kita mempengaruhi dia itu sudah paham dengan kedatangan kita. Weruh sadurunge winara. Karena apa? Dia menguasai dirinya sendiri. Dia menguasai dirinya sendiri. Di saat orang menguasai dirinya sendiri, dia akan menguasai orang lain. Saat Anda tahu rasa pada diri jenengan sendiri, Anda akan tahu rasa orang lain. Nah, di situ salah satu 4 tanda atau ciri orang yang sudah bermakrifat. Dan yang kelima, orang-orang yang sudah benar-benar bermakrifat itu sudah tidak membutuhkan perantara antara dirinya dengan Sang Pencipta. Dia sudah mengetahui kebenaran yang hakiki, yang kebenaran untuk dirinya juga untuk orang lain. Sudah tidak pakai perantara, mantra, saji, rapalan,
amalan. Itu hanya perantara, penyampai. Nah, kalau sudah dekat, tidak butuh. Karena sudah dekat. Kalau masih jauh itu membutuhkan. Membutuhkan. Nah, ini yang jarang orang miliki sebenarnya. Karena semua orang itu ternyata masih butuh perantara untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah dekat sebenarnya sudah tidak membutuhkan perantara lagi, sudah dekat kok, nyawiji kok dengan Gustinya. Itu bisa sampai lihat di saat sampai bertemu dengan orang-orang yang memiliki ciri dan tanda seperti ini. Yang sampai hadapi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sudah paham dengan hidupnya, orang-orang yang sudah paham dengan dirinya sendiri, dan orang-orang yang sudah paham dengan Gustinya atau Tuhannya. Mungkin di saat sampean bercerita di depannya, dia hanya tersenyum. Dia akan hanya tersenyum. Sampai caci maki pun dia akan tetap tersenyum. Karena cacian dan makian sampean itu sebuah peringatan dari Tuhan untuk dirinya agar dia itu berintrospeksi lagi. Bukan malah menyalahkan jenengan, enggak. Itu hebatnya orang makrifat. Dipuji, tidak senang hati. Dicaci, tidak sakit hati. Biasa-biasa saja. Dan untuk mencaci, memaki, menghina orang lain, dia akan selalu menghindari itu. Karena kesadarannya, kesadaran dirinya. Tetapi kalau ada orang-orang bermakrifat, tetapi masih pengen dipuji orang lain, pengen dihormati orang lain, masih pengen dibilang benar, kalau tidak menurut dia semua salah, sering memaksakan kehendaknya kepada yang lainnya, masih bingung dengan hidupnya, dicaci, dimaki, marah-marah, perlu dipertimbangkan. Apakah dia itu benar-benar bermakrifat atau mengaku makrifat? Karena kebanyakan sekarang ini mengaku makrifat. Mengaku makrifat. Saat dia mengaku, tidak ada orang itu di saat mencapai puncak itu mengaku, tidak ada. Yang mengaku itu justru orang lain, bukan dirinya. Orang pinter itu yang mengakui pinter orang lain, bukan dirinya sendiri mengaku pinter. Orang baik yang mengakui juga orang lain karena sikap, sifatnya, perlakuannya kepada yang lainnya, bukan dirinya mengaku baik. Tapi di saat orang sudah tidak membutuhkan pengakuan, pujian dari siapapun, hanya diam, senyum, dan menikmati, tidak was-was dalam hidupnya, sampean harus tahu itulah orang yang bermakrifat. Tenang, diam, tapi sebenarnya dia menguasai.
itu lebih sempurna. Dia menjadi manusia sejati tanpa harus merendahkan, mencaci, memaksakan sesuatu kepada orang lain. Karena apa? Bukan karena rasanya, tapi karena kesadaran dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kuasa. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.